Salam sejahtera buat kita semua pada kesempatan ini. Ya, bersama saya Pak Franky, kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang sungguh menarik dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 ya. Dalam surat Filipi ini kita akan membahas mengenai satu tema yang saya ambil dari kutipan ini ya. Saya beri judul firman Tuhan pada kesempatan ini, sikap itu menentukan hasil ya. Sikap menentukan hasil. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya, kita perlu tahu bahwa selama kita menikmati kehidupan dalam dunia ini ya, kita akan berhadapan dengan beragam tantangan kehidupan yang kita hadapi setiap hari ya. Baik itu terhadap diri kita sendiri ya, juga terhadap sesama kita ya, dan juga terhadap keadaan-keadaan yang terjadi sekarang ini ya. Kehidupan kita berjalan dari musim ke musim ya, dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dan kalau kita mau menyadari memang sesungguhnya Tuhan itu sejak awal itu tidak menghendaki adanya yang namanya tantangan ya. Tuhan juga tidak menghendaki adanya penderitaan ya. Tuhan tidak menghendaki adanya situasi-situasi yang buruk dalam kehidupan ini. Sebab ketika kita melihat Tuhan menciptakan manusia ya, Dia menempatkan di Taman Eden itu. Taman Eden itu artinya taman Tuhan ya. Taman kenyamanan ya, di mana Tuhan hadir bergaul dengan manusia pertama ya, yaitu Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa itu bisa berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan ya. Dan pada waktu manusia itu melawan Tuhan, manusia itu memberontak dan tidak taat kepada Tuhan ya, pada waktu Tuhan menciptakan kan segala yang ada di dalam taman itu, Tuhan Allah berkata semua tumbuh-tumbuhan dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi pohon pengetahuan yang jahat tidak boleh kamu makan. Pada waktu kamu akan makan, kamu pasti akan mati. Nah, saudaraku. Nah, ini yang menjadi titik awal kehancuran manusia ya. Titik awal penderitaan yang dialami oleh manusia. Titik awal permusuhan antara manusia dan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, baik dengan makhluk Tuhan yang lainnya, binatang-binatang dan semua yang ada, termasuk alam yang kita tempati sekarang ini yang justru membuat kita menderita ya, karena itu ulah kita sendiri ya. Dan pada sejarah inilah yang mencatat bagaimana segala sesuatu yang buruk itu kita harus hadapi dalam dunia ini. Jadi semua manusia yang ada di bawah kolong langit ini tidak akan luput dari yang namanya tantangan dan persoalan hidup dia. Baik yang dialami oleh dirinya sendiri dengan sesamanya maupun dengan keadaan yang terjadi ya. Dan pada kesempatan ini mari kita akan belajar mengenai firman Tuhan yang saya beri judul tadi, sikap itu menentukan hasil. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi itu yang sangat penting ya. Kita nggak usah mempersoalkan kenapa saya begini, kenapa orang itu begitu ya, kenapa alam semesta dengan segala keadaannya itu berubah-berubah seperti ini dan mengganggu kenyamanan saya. Nggak perlu saudara ya. Kita nggak perlu harus yang namanya memilih situasi apa yang akan kita alami ya. Tetapi yang bisa kita pilih adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi setiap situasi itu yang sangat penting kita lakukan dalam kehidupan kita ya. Baik, kita akan membaca firman Tuhan pada kesempatan ini dalam surat Filipi 1 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus dan Timotius hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dan dalam Kristus Yesus di Filipi dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai hari ini.
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, dari firman Tuhan ini kita akan menemukan 3 sikap yang akan menentukan hasil bagaimana kita menjalani kehidupan dalam dunia ini. Kita akan, untuk mempersingkat waktu, kita pelajari sikap pertama. Dalam ayat 1, kalau saudara memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus ini menulis surat ini ketika dia berada dalam penjara di Filipi. Dan dia membuka mengenai rahasia bagaimana sebenarnya kita sebagai orang Kristus, anak-anak Tuhan itu harus menyikapi segala sesuatu itu dengan baik, dengan benar, sehingga kita tidak akan terprovokasi, tidak akan terjebak, tidak akan mengalami yang namanya kesengsaraan berlebihan dalam kehidupan kita. Memang kita mengalami kesengsaraan, tapi kita akan mampu menghadapinya seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 4. Dan saya akan baca terakhir ayat yang ke-13, bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara akan mampu berkata seperti itu, asal kita mau melakukan 3 hal ini. Yang pertama, dalam ayat 1 Paulus mengatakan begini, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Nah, dia berkata dia dan Timotius itu adalah hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Jadi dia menjelaskan tentang bagaimana dia menyikapi diri sendiri itu sangat penting, Bapak Ibu. Saudara, yang paling utama dalam hidup ini adalah bagaimana kita menyikapi diri kita sendiri. Sikap kita yang pertama yang penting yang perlu kita pahami adalah miliki yang namanya self-awareness. Self-awareness itu artinya kesadaran diri. Paulus sadar akan dirinya kalau dia itu bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dia mengatakan kalau dia itu hambanya Kristus. Dia hamba. Memang ada 2 julukan yang sering kita kenal dalam dunia kekristenan. Sebagai anak. Yang pertama itu sebagai hamba. Itu julukan yang paling rendah. Dan yang kedua sebagai anak. Tuhan menyebut kita sebagai anaknya. Anak-anak Tuhan. Tapi Paulus menyebut dirinya sebagai hamba, di bawah anak, status anak, saudara. Kalau anak itu masih punya hak penuh kepada bapaknya. Tetapi hamba ini dia merasa tidak punya apa-apa di hadapan tuannya. Nah, dari hal ini kita boleh mengambil perenungan bahwa kalau Paulus menyatakan dirinya sebagai hamba, pada zaman-zaman dulu kalau orang bicara tentang hamba itu adalah sebutan yang paling rendah sebenarnya. Tapi bagi Paulus itu tidak apa-apa. Dia berkata dia sebagai hamba. Kalau bicara tentang hamba berarti ada tuannya kan. Jadi Paulus walaupun dia itu seorang rasul yang hebat, tapi dia tidak pernah menyebut saya ini orang yang dipercaya Tuhan. Dia justru menyebut saya ini hamba. Dan Tuhan saya adalah Kristus Yesus. Sudah tahu kalau hamba itu zaman dulu, misalnya dalam hal makan, hamba itu tidak boleh makan kalau tuannya belum makan. Jadi tuannya harus makan dulu baru hambanya boleh makan. Dan apa yang diperintahkan oleh tuannya, hambanya itu harus melakukan. Berani membantah dia akan dipecat, bahkan dihukum oleh tuannya. Jadi bicara tentang hamba, Paulus menyebut dirinya sebagai hamba. Dia menyadari dirinya itu bukan siapa-siapa. Saya dan saudara ini semestinya kalau kita menyadari diri sebagai hamba Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan. Saudara menyebut saudara siapa hamba Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, kita tidak boleh membantah Tuhan. Tuhan menyuruh kita melayani di satu ladang pelayanan, ya sudah itu saja. Habitat kita itu hamba. Saya sadar habitat saya hamba. Kalau saya hamba Tuhan, saya mau keluar dari habitat saya. Misalnya saya mau jadi hamba Tuhan dan bisnismen, itu akan kacau balau. Saya akan mengibaratkan diri saya misalnya, kalau saya habitat saya seperti ikan, di air. Ketika ikan itu akan keluar dari habitatnya, lama-kelamaan dia akan lemas dan mati.
Ya. Jadi kalau hal saya sebagai hamba Tuhan akan terjun ke dalam dunia bisnis sebagai hamba dan saya jadi bisnismen, itu justru akan mengalami kehancuran sendiri, saudara. Karena saya ini hambanya Tuhan. Saya hanya melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan. Menggembalakan jemaat itu sudah paling luar biasa, saudara, bagi saya. Ya. Ya. Itu bagi Paulus, ya. Bahkan dia bilang, ya, apa yang dulu kubanggakan itu kuanggap sampah. Ya. Nah, kalau seorang yang mengaku hamba Tuhan, ya, dia sadar habitatnya sebagai hamba, ya, dia tidak bisa keluar dari habitatnya itu, ya, untuk melakukan hal-hal dalam dunia sekuler yang sekarang kita lihat, ya, ya, itu berbahaya, saudara. Ya. Juga kita menyebut diri kita sebagai anak, ya, ini masih lebih tinggi daripada hamba, ya. Anak, kita ini mengaku anak Tuhan, ya. Kalau kita mengaku anak Tuhan, ya, memang jangan merasa saudara anak Tuhan, saudara membanggakan diri sebagai anak Tuhan, ya. Nah, anak Tuhan itu kalau saudara sadar diri sebagai anak Tuhan, berarti saudara harus selalu bergantung kepada Bapak saudara, ya. Siapa Bapak kita? Bapak kita adalah Yesus Kristus, ya. Kan di dalam Injil Matius Yesus mengajar kita, kalau kamu berdoa panggil aku Bapamu, ya. Bapa kami di dalam sorga, ya. Nah, sebagai anak Tuhan mestinya kita harus ada komunikasi dan selalu bergantung kepada Bapak kita. Seperti seorang hamba, dia selalu hidup bergantung kepada Bapaknya. Kalau anak Tuhan itu tidak pernah bergantung kepada Tuhan, itu bukan anak namanya, ya. Anak-anak gampang seperti yang saya kapan hari saya katakan dalam surat Ibrani pasal yang ke-12, ya, ayat yang ke-9, ayat 8-9, ya. Kamu bukan anak tapi anak gampang, ya. Jadi yang namanya orang yang mengaku anak itu andalannya orang tua, ya, bapaknya. Hamba itu bergantung kepada tuannya, ya. Nah, kalau kita menyadari diri ini, kita sadar akan dirinya sendiri, kita diri sendiri, ya. Tidak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup ini, ya. Walaupun saudara dan saya pimpinan di sebuah perusahaan besar, ya. Ya. Kita seringkali disebut bos, juragan, saudara, ya. Jangan mengandalkan jabatanmu, jangan mengandalkan apa yang kau miliki, ya. Karena semua itu hanya dititipkan, dipercayakan sementara oleh Tuhan. Kita lihat ada banyak orang yang kaya raya, yang hidupnya punya jabatan terhormat. Tapi akhirnya toh ketika Tuhan mengambil semuanya itu, kita hanya kembali ke titik nol. Tidak ada yang kita perlu banggakan seperti Ayub. Ayub adalah orang yang terkaya raya di tanah Uz. Tapi ketika Tuhan mengambil harta, Tuhan mempercayakan mengizinkan hartanya habis, ya. Anaknya juga dipanggil Tuhan. Dan dia sendiri kan penyakit. Dia tidur dalam debu, biasanya mungkin dia tidur di tempat tidur yang empuk dan enak. Tapi pada akhirnya dia harus tidur di tanah, ya. Karena penyakit dan karena keadaan yang dihadapi. Habis semua, ya. Saudara mau bilang apa? Kalau saudara sampai diizinkan Tuhan terjadi seperti itu, ya. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan sebenarnya. Oleh karena itu jangan mengandalkan apa yang ada padamu, ya. Ya. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, yang hatinya menjauh dari Tuhan, ya. Itu lebih berbahaya lagi. Saudara sudah tidak mengandalkan lagi Tuhan, saudara tidak ingat Tuhan, saudara sudah tidak peduli dengan Tuhan, jauh dengan Tuhan, tidak pernah ingat Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah datang ke gereja, tidak mau melayani Tuhan. Jadi apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kalau kita hidupnya seperti itu, ya. Jadi kalau kita sadar diri, ya, berarti kita seperti Paulus, dia mengandalkan tuannya, Yesus Kristus. Anak-anak itu mengandalkan bapaknya, ya. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 6 dan seterusnya itu berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya. Yang menaruh harapnya kepada Tuhan, ya. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya sampai ke batang air, dan yang tidak layu daunnya, ya. Dia tidak akan pernah mengalami yang namanya panas terik, ya. Karena daunnya tetap hijau, oleh karena dia akar-akarnya merambat ke air, ya. Yesus Kristus berkata, akulah air hidup. Nah, saudara harus mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Kalau saya dan saudara mengatakan sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, jangan mengandalkan apa yang ada padamu sekarang ini, saudara. Andalkan Tuhan setiap saat. Bergantung kepada Tuhan setiap saat. Itu sangat penting Bapak Ibu. Karena Tuhan pasti marah orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan
dan sebagai anak Tuhan, tetapi nggak mau ada komunikasi, nggak mau mengandalkan Tuhan, nggak mau bergantung penuh kepada Tuhan, tapi bergantung pada kepandaiannya, kepada hebatannya, pada apa yang dia miliki, kepada kedudukannya, jabatannya. Ya. Meskipun saya pendeta besar misalnya, ya, nggak ada saya andalkan itu ya. Saya tetap hamba, ya. Walaupun saya orang terkenal, saya ini hambanya Tuhan. Walaupun saudara bos dalam perusahaan besar atau pimpinan apa pejabat, saudara tetap anaknya Tuhan. Sadari itu. Miliki yang namanya kesadaran diri, self-awareness. Jadi ketika kita mengalami masalah, ya, kita tidak pernah khawatir karena kita selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Andalkan Tuhan, saudara. Jangan mengandalkan apa yang saudara andalkan, ya. Saudara melihat ada banyak orang yang kaya raya, yang mempunyai jabatan terhormat di mana-mana. Ketika Tuhan mengizinkan semua terjadi dalam kehidupannya, ya. Walaupun saudara berobat sampai ke luar negeri, akhirnya toh kita kembali menjadi debu. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah mengizinkan segala sesuatu terjadi dan Tuhan mau mengambil kepercayaan kehidupan kita. Hidup kita ini seperti ru'uap, seperti bunga rumput. Ketika ditimpa oleh terik matahari, hidup kita jadi layu dan lenyap segalanya. Ya. Apa yang kita andalkan dalam hidup ini? Siapa yang kita andalkan? Ya. Hamba-hamba Tuhan, andalkan Tuhanmu. Anak-anak Tuhan, andalkan Tuhanmu. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Jangan mengandalkan jabatan, harta. Ya. Ada banyak orang yang mengandalkan hartanya sekarang, saudara. Ya. Dan akhirnya mereka jauh dari Tuhan. Ya. Yang pasti hidupnya tidak ada damai sejahtera. Dan dia kehilangan ahli waris dalam kerajaan sorga. Ya. Dia diibaratkan seperti Yohanes pasal 15. Seperti ranting atau cabang yang terlepas dari pokok anggur. Yang akhirnya menjadi kering. Dan akhirnya menjadi kayu bakar. Saudara pasti tidak akan mau seperti itu. Ya. Itu yang pertama, saudara. Sadari diri. Miliki kesadaran diri. Miliki self-awareness. Jangan menyombongkan diri. Ya. Saya dan saudara tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar seperti Paulus, saya adalah hamba. Dan saya dan saudara sadar kalau saudara dan saya adalah anak Tuhan. Ya. Mari bergantung kepada Bapa kita di sorga. Mari bergantung kepada Tuhanmu yang mempercayakan engkau melayani Tuhan. Saya dan saudara melayani Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang kedua, Paulus bicara begini, saudara. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ya. Aku selalu mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai pada sekarang ini. Nah saudara, yang kedua ini, ya, sikap yang kedua yang menentukan keberhasilan hidup saya dan saudara. Ya. Saudara tahu kalau bagi Paulus itu sebenarnya jemaat di Filipi itu sama seperti jemaat-jemaat pada umumnya di zaman sekarang. Ya. Bukan berarti jemaat di Filipi itu hebat, ya. Jemaat di Filipi itu banyak kekurangan, ya. Banyak cacat celah, ya. Banyak hal yang tidak baik dalam kehidupan mereka, ya. Ingat, orang Kristen itu belum malaikat, ya, sepenuhnya. Ya. Kita masih hidup dalam dosa. Ada banyak orang-orang Kristen yang hidupnya tidak benar, ya. Rajin bergereja, ya. Rajin ibadah dan lain sebagainya, ya. Tapi pola hidupnya belum menunjukkan sebagai orang pertobatan, ya. Orang yang sudah bertobat, ya. Bagi Paulus, saudara, ya. Dia menyikapi, ya, orang lain, jemaat yang ada di Filipi itu, ya. Dia selalu mendoakan mereka, dia menghadapi mereka dengan sukacita, ya. Ya. Saudara perhatikan apa yang dikatakan dalam doa Paulus, ya. Dia selalu mengucap syukur, ya. Ya, saudara perhatikan yang saya baca. Aku selalu mengucap syukur, aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu, ya. Dan dia mendoakan, ya. Dan dia menghadapi dengan sukacita, ya. Saudara, ini sikap yang penting bagi orang lain. Kalau saya dan saudara hidup di dalam dunia ini, kita akan berhadapan dengan banyak orang. Ya. Dengan saudara seiman, dengan orang lain yang belum seiman dengan kita. Ya. Tanggung jawab kita adalah mendoakan mereka. Menghadapi segala sesuatu yang mereka perlakukan itu dengan ucapan syukur. Dan dengan sukacita. Nah, anak Tuhan yang punya pemikiran seperti Paulus, itu hidupnya tenang, saudaranya. Dia nggak mempermasalahkan orang-orang yang menyakiti dia. Ya. Dia justru mendoakan orang-orang yang menyakiti dia. Ini ajaran Alkitab, saudara. Ya. Dalam surat-surat Rasul Paulus mulai dari Roma, saudara lihat Roma itu
Roma pasal 12, Paulus membuka dengan pernyataan di dalam ayat dalam pasal 12 itu tentang bagaimana kita harus berhadapan dengan musuh kita ya. Orang-orang yang memusuhi kita ya. Paulus berkata apa ya? Kalau musuhmu lapar, berilah mereka makan, dia haus, beri mereka minum ya. Doakan musuhmu sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang ya. Intinya saudara, kita nggak perlu bersungut-sungut menghadapi orang yang tidak sepaham dengan kita. Kita tidak perlu marah dengan orang-orang yang menyakiti kita ya. Tapi mari mendoakan mereka ya. Ingat mereka di dalam doa ya. Jangan ingat-ingat mereka untuk membalas kejahatan mereka ya. Paulus berkata, setiap kali aku mengingat kamu, aku berdoa. Nah saudara, ketika saudara mengingat musuh saudara, apakah saudara mendoakan musuh saudara? Mendoakan, tapi mendoakan jangan mendoakan supaya mereka kualat saudara ya. Jangan mendoakan mereka supaya mereka terpuruk hidupnya ya. Minta berkat buat mereka ya. Jadi jangan mengutuk musuhmu, jangan mencaci maki musuhmu ya. Yang jangan melakukan hal-hal yang tidak benar terhadap orang yang memusuhimu ya. Paulus justru berkata apa? Kalau musuhmu lapar, beri dia makan ya. Saudara, tidak ada salahnya kalau saudara ada orang yang membenci saudara, saudara bawa makan ke dia ya. Kasih makan dia. Masak yang enak, kasih makan ke dia. Mungkin sekali saudara kasih makan, dia buang makan saudara. Tidak apa-apa, masak lagi ya. 2 kali dibuang tidak apa-apa, masak lagi. Orang itu akan lama-kelamaan menyadari perbuatannya. Kenapa orang yang saya musuh ini justru mengasihi saya ya. Ya, saya kalau ada orang yang musuh saya ingat ulang tahunnya misalnya ya. Saya datangi ulang tahunnya, saya bawa hadiah buat dia. Dia akan pasti ya. Jadi saya sudah melayani sudah hampir 31 tahun ya. 31 tahun saya melayani ya. Dalam pelayanan yang saya hadapi di Jawa Tengah, Jawa Timur dan di Manado ya, saudara ya. Saya berhadapan dengan beragam jemaat. Ada yang senang dengan pendetanya, ada yang tidak suka. Saya tetap mendoakan mereka saudara. Saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah mempercayakan domba-domba ini ya. Mungkin kan ada domba yang masih seperti kambing. Saya tetap mendoakan mereka, tetap mengasihi mereka. Saya tetap mencintai mereka ya. Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi mereka dengan memberikan nyawanya buat mereka. Kalau Yesus saja memberi nyawa buat satu orang, saya kok baru ada satu orang yang saya sudah marah banget kepada orang itu. Jadi setiap malam saya harus mengingat jemaat yang saya layani dalam doa ya. Malam saya bangun, saya harus berdoa, Tuhan berkatilah bapak ibu ini, keluarga ini ya. Berkatilah anak muda ini Tuhan. Itu tanggung jawab saya seperti Paulus ya. Karena Samuel mengajarkan, berdosalah engkau jika engkau tidak mendoakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepadamu. Itu saya takut saudara ayat itu ya. Ya, berdosalah aku jika aku tidak mendoakan umat gembalaanku ya. Kata Samuel ya. Saya berdosa kalau saya tidak mendoakan jemaat Tuhan. Sekalipun mungkin ada yang tidak suka, saya tetap mengasihi dan mendoakan, minta berkat buat mereka. Bangun pagi Tuhan, mereka berkati mereka Tuhan. Beri mereka makan Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka. Nah saudara, kalau saudara mengingat musuh saudara, apa saudara paling saudara ya, apa marah atau tidak suka? Setiap saudara mengingat tambah sesek saudara ya gitu ya. Ada orang yang mengingat musuhnya itu tambah lama dia ingat tambah sakit katanya ya. Pak saya kalau lihat dia Pak saya benci banget Pak ya. Saya bilang saya ketemukan kamu dengan orang ini. Enggak Pak, saya kalau lihat dia saya ingat saya benci banget ya. Ya ada yang bilang jijik, saya mulai aduh Tuhan Yesus tidak jijik melihat saudara ya. Kalau saudara jijik melihat saudara yang memusuh saudara, bagaimana dengan Tuhan ya. Tuhan tidak jijik melihat kamu, dia tidak jijik mengingat kamu ya. Seharusnya Tuhan yang jijik melihat kita. Tapi kita kadang-kadang baru melihat orang yang memusuhi kita, saya jijik Pak. Saya tidak mau ketemu dia ya. Kalau saya ketemu dia nanti saya ingat yang dia sakiti kepada saya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius pasal yang ke-6 saudara baca dalam tulisannya Matius tentang doa Bapa kami, itu ada ayat yang berkata demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya. Matius 6 itu ayat 14 berkata 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saudara baca di rumah ya. Sekali lagi, tetapi ayat 15, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Saudara ingat ayat itu saudara ya. Jadi ketika saudara mengingat musuhmu, mengingat orang-orang yang menyakitimu, doakan dia dengan sukacita ya. Jangan doakan dengan kemarahan. Paulus berkata ya, setiap kali aku mengingat kamu, aku mendoakan kamu, aku mengucap syukur ya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita, bukan dengan kemarahan. Ada orang berdoa dengan kemarahan, Tuhan tidak dengar doamu saudara ya. Tuhan berkati orang ini Tuhan. Saya tetap bersukacita ya. Nah saudara, Alkitab mengajar ini kita harus lakukan saudara ya. Saya beritahu tadi saya sudah 31 tahun melayani saudara. Saya berhadapan dengan beragam orang yang berbeda dari Manado. Orang Manado itu kayak apa saudara? Orang Jawa Tengah itu seperti apa? Saya 10 tahun di Jawa Tengah. Di Jawa Timur saya sudah 21 tahun melayani di Jawa Timur ya. Ada beragam karakter orang yang saya hadapi. Jemaat yang saya hadapi, yang saya layani, saya tetap mengasihi, saya tetap mendoakan mereka. Seperti Paulus. Ketika Paulus mengingat jemaat yang dilayani di Filipi, aku mengucap syukur Tuhan. Dan aku mendoakan mereka, saya optimis dengan mereka. Ya. Aku bersukacita dengan mereka. Saudara. Saya tidak marah setiap kali saya ingat mereka ya. Walaupun mungkin mereka pernah menyakiti saya tidak marah. Nah, dalam ayat yang selanjutnya saudara perhatikan. Dalam ayat yang ke-18 saudara baca. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Paulus itu mendengar pelayan-pelayan di Efesus, di Filipi itu banyak ragamnya. Mitra kerjanya ya. Ada yang motivasinya tidak benar, ada yang tidak tulus, ada yang mencari kepentingan diri sendiri, ada yang dengan maksud dengki kepada Paulus. Tapi Paulus berkata, aku tetap bersukacita, tidak mengapa ya. Paulus berkata, nggak apa-apa, kamu melayani seperti itu nggak apa-apa, kamu nyakit saya nggak apa-apa, kamu benci saya nggak apa-apa. Nah, saudara mau seperti itu saudara. Nah, saya belajar kepada Paulus ya. Nggak apa-apa, Pak Franky mereka gini sama Pak Franky, nggak apa-apa. Ya, itu saudara ya. Gak perlu kita mempersoalkan sesuatu yang tidak perlu kita persoalkan. Kalau Tuhan saja mengasihi kita, Dia mau mengampuni kita dan Dia tidak jijik melihat kita. Tapi kadang-kadang ketika kita mengingat orang yang menyakiti kita sakit, tambah sesek saudara. Ingat-ingat musuh saudara, tambah sesek enggak ya? Sesek ya, sesek. Karena saudara benci, tapi kalau saudara mengingat dan mendoakan mereka, dan tetap bersukacita dengan apa yang mereka lakukan kepada saudara, tuh, nyaman ya. Saya sudah merasakan saya nyaman ya. Walaupun saya mengingat mereka, saya tetap nyaman. Dan mereka mendoakan mereka, malam Tuhan berkati Tuhan, kasihani mereka karena apa yang mereka berbuat mereka tidak tahu. Seperti doanya Yesus di kayu salib, Bapa ampunilah mereka karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Oh luar biasa ya. Tuhan Yesus berkati. Yang ketiga, yang terakhir ya, saudara perhatikan yang ketiga ya. Saya akan meloncat dalam pasal yang keempat ya. Pada waktu Paulus sedang melayani, dia mengalami banyak keadaan ya. Dan saudara, sebelumnya saya mengajak kita untuk melihat dalam ayat yang ke-7 dulu ya. Filipi pasal 1 ayat 7 dulu dan sampai ayat yang dalam Filipi pasal 4 ya. Ayat 7 dalam Paulus berkata, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku ya. Nah, ada dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil waktu aku dipenjarakan ya. Dan ini Paulus ya menyikapi tentang situasi ya, keadaan ketika dia dipenjara saudara ya. Paulus berkata apa ya? Paulus mengatakan kalau jemaat-jemaat di Filipi ya, pada waktu dia di penjara ya, dia tidak mempersoalkan apa yang terjadi dengan dia menghadapi nasib seperti itu dalam penjara. Dia tidak menyalahkan keadaan kenapa dia harus di penjara. Dalam Filipi pasal yang keempat juga saudara perhatikan ayat yang ke-11 ya, ayat 11. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, Filipi 4:11. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya. Dan akhirnya 13 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberi kekuatan kepada aku. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus ya.
keadaan-keadaan yang kita hadapi sebenarnya ya kita perlu sikapi dengan baik, dengan bijak, dengan benar ya. Seperti yang saya katakan tadi saudara, yang dikatakan pada bagian awal bahwa memang kita tidak bisa memilih situasi ya. Situasi seperti apa yang kita akan alami. Saudara tidak bisa memilih situasi, saudara ingin pilih sesuatu yang baik, tidak mungkin ya. Tapi yang paling bisa kita pilih adalah sikap kita, seperti apa sikap kita yang kita harus lakukan dalam menghadapi setiap situasi yang terjadi ya. Nah, jadi kita mau memprotes keadaan yang terjadi kan tidak mungkin. Seperti sekarang saudara sedang berhadapan dengan situasi COVID. Situasi ini akhirnya memporak-porandakan perekonomian dunia, perekonomian saya dan saudara. Kita seringkali kesulitan untuk mendapatkan keuangan, perekonomian kita pasti melorot, kita kesulitan pekerjaan karena situasi ada. Kita nggak perlu persoalan dengan situasi yang ada. Situasi yang terjadi itu pasti saudara. Kita nggak bisa memilih. Kalau Tuhan sudah izinkan situasi seperti ini, saudara harus menghadapi dengan kerendahan hati ya. Jangan bersungut-sungut ya. Kita hadapi dengan kerendahan hati ya. Allah itu berdaulat atas segala keadaan yang terjadi ya. Tuhan punya hak untuk menentukan dan mengizinkan semua terjadi. Kalau dia izinkan situasi terjadi buruk, pasti dia punya cara untuk melakukan hal yang luar biasa buat kita ya. Jadi Paulus sering menjadikan masalah itu ya, situasi itu sebagai kesempatan untuk dia bisa menjangkau banyak orang. Seperti ketika dia di penjara, saudara, apa yang terjadi ya? Di dalam penjara, dalam kisah pasal 16 itu dijelaskan pada waktu ayat 25 ketika Paulus dan Silas di penjara, justru di dalam keadaan penjara dia memuji Tuhan dan berdoa tengah malam. Jadi pada waktu dia di penjara dia memuji Tuhan dan orang penjara melihat ya. Dan ketika itu terjadi gempa bumi dan sendi di penjara goyah dan akhirnya pintu penjara terbuka. Pada waktu itu kepala penjara melihat Paulus. Akhirnya dia mau menghunus pedang dan membunuh diri karena dia pikir Paulus sudah melarikan diri. Paulus berkata, "Tuanku, jangan celakakan dirimu. Kami tidak lari, kami ada di sini." Ya. Terus kepala penjara berkata, "Apa yang harus kau lakukan? Bertobatlah dan terimalah Tuhan Yesus." Saudara. Jadi Paulus justru memakai situasi yang ada sebagai kesempatannya untuk memberitakan Injil. Nah, saudara pakai situasi yang ada sebagai kesempatan untuk menabur kebenaran. Ya. Jangan orang melihat saudara, aduh iya ya, saya kok gini ya, saudara mengeluh-mengeluh malah tidak jadi kesaksian. Ya. Ketika saudara bisa memuji Tuhan di tengah-tengah situasi yang buruk, orang akan melihat tuh anak Tuhan hebat ya. Ya. Siapa tidak susah? Saya juga susah. Tetapi apakah susah itu mengendalikan saya? Enggak perlu. Jangan biarkan keadaan itu mengendalikan saudara. Ya. Ketika kita menghadapi suatu situasi, ya, ada dua tipe orang ketika orang menghadapi situasi. Yang pertama orang bersifat reaktif. Dan yang kedua orang bersikap proaktif. Ya. Kalau orang yang melihat situasi yang terjadi sekarang, orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ketika dia melihat situasi yang ada, dia akan memakai Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi dia. Ya. Kita tahu situasi yang ada, orang proaktif akan berkata seperti itu. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Ya. Dan Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung dalam dia memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Jadi saudaraku seperti seperti Paulus tadi ya. Orang yang proaktif itu akan berkata, ya saya tetap mengucap syukur dan bersuka cita dan memakai situasi untuk berdoa buat mereka. Tapi orang yang reaktif, ya orang yang reaktif itu selalu dikalahkan oleh keadaan. Ya. Orang yang selalu dikalahkan oleh keadaan, saudara. Itu berbahaya ya. Orang yang reaktif itu biasanya apa ya? Dia akan selalu menjadi korban dari keadaan. Ya. Orang reaktif itu selalu menjadi korban keadaan. Dia selalu gampang menyalahkan. Ya. Selalu gampang seperti Adam. Dia menyalahkan Hawa, dia menyalahkan siapa-siapa, menyalahkan Tuhan. Saudara jangan menyalahkan Tuhan dengan situasi yang ada ya. Jangan menyalahkan Tuhan, tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Justru kalau saudara lihat Paulus ya, Paulus berkata apa? Aku selalu bersuka cita. Di dalam penjara pun aku tak bersuka cita. Pada waktu dia lapar, waktu dia kenyang, dia jadikan situasi atau keadaan-keadaan yang buruk yang dia alami itu ya sebagai pengalaman hidup bersama Tuhan. Ya. Jadi seperti yang dia sakit itu, ketika dia sakit dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ya, Paulus
menyikapi bahwa sakit penyakit itu sebagai cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya kepada pribadinya. Sehingga dia berkata, aku rela dan senang ketika aku dalam keadaan susah. Karena justru dalam keadaan aku lemah, kuasa Tuhan semakin nyata. Itu orang yang proaktif. Tapi kalau orang yang reaktif, dia selalu menyalahkan keadaan yang terjadi, saudara. Ya. Dia selalu menjadi korban dari keadaan. Ya. Korban dari situasi. Tapi orang yang proaktif, dia akan selalu menyadari kalau apa yang terjadi itu sebagai media atau sebagai cara Tuhan untuk menolong kita, cara Tuhan untuk menyelamatkan kita, dan cara Tuhan untuk menjadikan kita berkat bagi orang lain. Bukan justru kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Orang lain susah, kita ikut, oh iya keadaan sekarang gimana tuh Tuhan, gimana tuh ini orang ini gimana, nah nyala-nyalakan. Gimana tuh pemerintah, ya nyala-nyalakan pemerintah suruh jaga kesehatan, sudah bikin PPKM, saudara melawan. Kenapa toh Pak Presiden kayak gitu? Tidak boleh, saudara ya. Jadi intinya apa yang terjadi sekarang, kalau itu terjadi, tuh Tuhan punya cara untuk membentuk kita menjadi orang yang proaktif ya. Bukan orang yang mudah putus asa, pesimis ya, tawar hati dengan situasi yang ada. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini memberkati saudara-saudara. Jadi bagaimana kita bersikap terhadap diri kita sendiri, menyikapi orang lain atau sama kita, dan yang terakhir itu menyikapi keadaan. Sikap menentukan hasilmu. Ya. Bagaimana engkau bersikap dengan baik dalam segala keadaan yang kau hadapi, bagaimana engkau bersikap buruk terhadap segala keadaan yang terjadi, ya itu pilihan saudara-saudara. Ya. Ingat, sikap menentukan hasil. Engkau menyikapi secara baik, secara bijak, engkau akan merasakan hal yang baik. Tapi engkau menyikapi secara negatif, engkau akan mendapatkan hal-hal yang negatif dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.